Halo guys, apa kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Selamat datang di channel Mager Santai. Kali ini saya akan membahas film sniper yang berjudul Company of Heroes. Menceritakan perjuangan seorang sniper Amerika dalam menjalankan misi yang sangat berbahaya, yaitu menghentikan rencana Jerman yang akan meluncurkan senjata pemusnah massal. Oke guys, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dimulai pada tanggal 16 Desember 1944. Pada saat itu, pasukan Amerika sedang patroli di wilayah pegunungan Ardennes, Belgia. Namun dalam perjalanan, tentara Amerika yang bertugas sebagai sniper tiba-tiba tertembak di bagian lehernya. Pasukan Amerika yang terkejut oleh serangan itu langsung kocar-kacir, dan mereka berusaha membalas serangan meskipun tidak mengetahui posisi sniper musuh. Seorang tentara bernama Ned yang melihat rekan-rekannya sedang kesulitan, dia langsung mengambil senjata sniper. Hingga akhirnya Ned menemukan posisi sniper musuh yang ternyata berada cukup jauh. Dengan tenang, Ned melepaskan sebuah tembakan dan berhasil mengheadshot sniper Jerman. Setelah mengatasi serangan itu, pasukan Amerika memutuskan kembali ke markas untuk beristirahat. Ketika mereka lagi santai, salah satu rekannya memuji tembakan Ned yang sangat jitu. Tak berselang lama, Letnan Conti datang menemui Sersan Matheson untuk memberi misi, yaitu mengirim suplai makanan dan persenjataan kepada pasukan Amerika yang berada di garis depan. Namun Matheson merasa keberatan karena dia menganggap misi ini sangat berbahaya. Sersan juga memberitahu kalau pasukannya baru saja diserang oleh sniper Jerman yang menyebabkan snipernya tewas. Mendengar itu, Letnan Conti berusaha meyakinkan Sersan Matheson agar menjalankan misi tersebut, mengingat pasukan Amerika sedang terdesak oleh serangan musuh. Dan akhirnya Sersan Matheson bersedia menjalankan misi ini. Ia pun segera mengerahkan semua pasukannya. Sebelum berangkat, Sersan Matheson menemui Ned karena ia mengetahui bahwa Ned berhasil menembak sniper musuh. Sersan yang melihat potensi dalam diri Ned yang memiliki kemampuan seorang penembak jitu, dia menunjuk Ned sebagai sniper untuk menggantikan snipernya yang sebelumnya telah tewas. You're my new sniper. Load up. Mereka pun berangkat menjalankan misi menuju ke garis depan. Saat di tengah jalan, mereka tiba-tiba diserang oleh pasukan Jerman. Sersan yang melihat pasukannya kewalahan, dia memerintahkan anak buahnya langsung membalas serangan. Dan akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan pasukan Jerman. Sersan Matheson bersama pasukannya memutuskan untuk terus bergerak menuju pasukan yang berada di garis depan. Saat di perjalanan, Ned melihat ada yang tidak beres di area yang akan mereka lewati. Dia pun menggunakan snipernya untuk memeriksa situasi. Dan benar saja, Ned melihat pasukan Jerman yang merupakan divisi Panzer ke-12. Mengetahui itu, pasukan Amerika segera bersembunyi. Namun sialnya, posisi mereka diketahui oleh pasukan Jerman sehingga pertempuran pun tak bisa dihindari. Pasukan Jerman yang menang jumlah tentara dan persenjataan terus menyerang mereka dengan brutal. Pasukan Amerika berusaha berjuang semampunya membalas serangan. Sementara Ned yang sebagai sniper berhasil mengheadshot beberapa tentara Jerman.
Sersan Matthesen yang mengetahui pasukannya kewalahan menghadapi serangan musuh, dia memerintahkan pasukannya untuk segera mundur karena ia menganggap pertempuran ini tidak seimbang. Beruntungnya, pasukan Amerika berhasil kabur dari sana. Saat berada di tempat yang aman, Sersan kemudian melihat peta untuk mengetahui posisi mereka saat ini. Dan ternyata mereka berada tak jauh dari markas pasukan Jerman. Tak berselang lama, mereka mendengar suara ledakan yang sangat besar. Dan mereka pun memutuskan untuk mendatangi sumber suara tersebut. Rupanya, suara ledakan itu berasal dari markas Nazi yang sedang melakukan uji coba membuat senjata pemusnah massal atas perintah Adolf Hitler dengan tujuan agar Jerman bisa membalikkan keadaan untuk memenangkan Perang Dunia Kedua. Di sana ada seorang perwira Nazi yang bernama Komandan Herr yang sedang berada di lokasi setelah ledakan. Komandan Herr menemui seorang ilmuwan bernama Dr. Gary untuk membuat senjata pemusnah massal. Ia sangat kesal dengan kinerja Dr. Gary karena hasil ledakan bom itu masih belum maksimal. Dia pun memerintahkan Dr. Gary segera memperbaiki bom tersebut agar ledakannya lebih dahsyat. Malamnya, mereka sedang menyusup ke dalam markas Jerman. Dan di sana, Ned menemukan intelijen Amerika yang sedang terluka parah. Intelijen itu memberi informasi kepada mereka kalau Nazi telah berhasil membuat bom pemusnah yang siap diluncurkan, dan pihak Nazi menyimpan bom itu di sebuah kota di Jerman bernama Stuttgart. Dia meminta mereka segera pergi ke kota Stuttgart untuk menggagalkan rencana Jerman. Jika mereka telah sampai di kota Stuttgart, Sersan Matthesen juga diminta menemui seorang intelijen wanita yang bernama Kessler. Karena jika Jerman berhasil meluncurkan bom tersebut, maka negara-negara sekutu akan hancur dan ribuan korban jiwa melayang. Demi kemenangan bagi negaranya, mereka memutuskan menjalankan misi ini walaupun sangat berbahaya. Kemudian mereka bergegas pergi ke stasiun untuk menuju ke kota Stuttgart dengan menaiki kereta api. Namun saat melewati hutan, mereka kehilangan salah satu tentara yang bernama Ransom. Sersan menyuruh Ned segera mencarinya, dan saat itu juga mereka melihat pasukan Jerman sedang berpatroli. Melihat itu, mereka langsung mencari persembunyian yang aman. Sementara Ransom yang terpisah dengan pasukannya, tiba-tiba ia diserang oleh seseorang. Ned yang melihat perkelahian mereka, dia segera membantu Ransom. Dan ternyata orang yang menyerang Ransom adalah tentara gerilyawan Uni Soviet bernama Ivan yang mengira Ransom adalah tentara Jerman. Di sisi lain, Sersan memerintahkan pasukannya pergi dari sana karena pasukan Jerman semakin dekat. Komandan Nazi yang melihatnya memerintahkan pasukannya menyerang mereka. Beruntungnya, mereka semua berhasil kabur dari serangan pasukan Jerman. Ivan dan pasukan Amerika bersama-sama pergi ke stasiun. Ketika sampai di stasiun, mereka harus menemukan kereta api jurusan Stuttgart. Tapi stasiun itu sudah dijaga ketat oleh tentara Jerman yang dipimpin oleh Komandan Herr. Ned dan lainnya segera mencari kereta api jurusan Stuttgart karena sebentar lagi kereta akan berangkat. Tapi sialnya, keberadaan mereka diketahui oleh Komandan Herr, dan terjadilah baku tembak yang sangat sengit. Pasukan Amerika segera menaiki kereta. Namun sayangnya Sersan terkena tembakan dan terluka cukup parah. Dia memberikan amanat kepada Ned agar menggantikannya menjadi pemimpin. Awalnya Ned merasa tidak sanggup mengemban tanggung jawab ini. Tapi Sersan memaksanya untuk menyelesaikan misi tersebut. Dia menyuruh Ned segera menaiki kereta, sedangkan dirinya akan menghadapi pasukan Jerman sampai titik darah penghabisan. Berkat pengorbanan Sersan Matthesen, Ned dan rekan-rekannya berhasil menaiki kereta menuju ke kota Stuttgart.
Saat di dalam kereta, mereka bertemu dengan tawanan Angkatan Udara Inggris bernama Ronnie. Setelah Ned memberitahu misi ini, Ronnie bersedia ikut bergabung dengan mereka. Dalam perjalanan, mereka membuat strategi supaya bisa menyusup ke markas Nazi untuk menemukan lokasi bom pemusnah massal itu disembunyikan. Sesampainya di stasiun kota Stuttgart, Ned melihat Komandan Hare memerintahkan pasukannya menyergap pasukan Amerika. Ned segera memberitahu rekan-rekannya untuk bersiap-siap menghadapi pasukan Jerman, dan pertempuran pun dimulai. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan pasukan Jerman. Kemudian mereka menuju ke gedung opera untuk mencari seorang wanita bernama Kessler. Mereka pun kebingungan karena gedung opera sudah dijaga ketat oleh pasukan Jerman, sehingga sangat mustahil bisa masuk ke dalam gedung dengan membawa senjata. Mereka pun akhirnya mempunyai ide, yaitu menyamar menjadi tentara Jerman. Lalu Ivan mengajak Ned, Ransom, dan Ronnie menghabisi pasukan Jerman yang sedang mabuk. You look hungry. Like some fish and chips. Setelah itu, Ned menyamar menjadi tentara Jerman dan berhasil masuk ke gedung opera. Ned sangat terkejut saat dia melihat Komandan Hare yang juga berada di sana. Tak lama kemudian, Ned bertemu seorang wanita yang bernama Kessler. Lalu ia mengajaknya pergi dari sana. It's encoded. Kessler ini adalah intelijen Amerika yang mengetahui semua rencana Jerman terkait pembuatan bom pemusnah massal. Dan ternyata bom itu adalah bom atom. Bom ini mempunyai ledakan yang super dahsyat yang bisa menghancurkan negara-negara sekutu. Di sini Kessler menjelaskan kepada mereka kalau dia sebenarnya orang Jerman yang bekerja sama dengan Amerika dengan tujuan agar dirinya dan Dr. Gary terbebas dari paksaan Jerman untuk membuat bom. Saat tengah malam, Kessler memberitahu Ned bahwa Jerman akan meluncurkan bom atom pagi ini. Karena ternyata Jerman sudah mengetahui jika Amerika akan mengirim pasukan pengebom untuk menghancurkan markas mereka. Pagi harinya, mereka menuju ke gedung penyimpanan bom tersebut. Sementara Ronnie berusaha membebaskan para tawanan. Kemudian mereka menemui Dr. Gary dan memintanya untuk menonaktifkan bom atom. Namun mereka sangat terkejut ketika melihat bom atom itu sudah hilang. Dan tiba-tiba pasukan Jerman datang menyerang mereka. Ransom dan Ned mati-matian menyelamatkan Dr. Gary dan Kessler. Rupanya pasukan Jerman sudah mengepung gedung itu dengan mengerahkan pasukannya sangat banyak. Ned dan lainnya harus berjuang habis-habisan melawan pasukan Nazi yang terus berdatangan. Sampai akhirnya mereka kewalahan dan kehabisan amunisi. Mereka pun tertangkap oleh Komandan Hare dan mereka dibawa ke sebuah tempat untuk dieksekusi mati. I know, I'm American. Ketika Komandan Hare akan menembak Kessler, dengan cepat Ned melindunginya sehingga dia terluka cukup parah. Tak lama kemudian pesawat sekutu datang yang membuat perhatian Komandan Hare teralihkan. Dan saat itu juga Ivan langsung menghabisi Komandan Hare dan menembaki para tentara Jerman. Mereka semua segera pergi dari sana karena sebentar lagi pesawat sekutu akan menghancurkan tempat itu. Saat di perjalanan, mereka terus dikejar pasukan Jerman.
Namun naasnya Ransom tertembak. Beruntungnya pesawat sekutu datang dan menembaki tentara Nazi. Setelah berjuang mati-matian, akhirnya mereka semua berhasil selamat. Tapi tidak dengan Ransom, dia telah meninggal dunia. Singkat cerita, di sebuah rumah sakit sekutu yang berada di Prancis, Ned dikunjungi oleh Letnan Conti dan membacakan surat dari atasannya. Komandan divisinya sangat menghargai keberhasilan misi tersebut dan mengakui Ned bersama pasukannya sebagai pahlawan. Tapi mereka tidak akan mendapat penghargaan, medali, atau kenaikan pangkat. Letnan Conti juga meminta Ned untuk merahasiakan keberhasilan misi mereka dan menganggap misi tersebut tidak pernah terjadi. Your father would be very proud of you. Yes, sir. Di akhir film, Ned yang sudah sembuh dari lukanya terlihat sedang mengunjungi makam ayahnya, yang juga seorang tentara pada masa Perang Dunia Pertama. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.